Sebuah hal yang menarik adalah bahwa banyak suku di Nusantara memiliki legenda tentang leluhur yang turun dari langit. Apakah kita siap menerima kemungkinan bahwa sejarah yang kita ketahui selama ini mungkin telah mengalami perubahan besar? Dan apakah kita siap untuk mengungkap kebenaran yang sesungguhnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gusto Story, channel yang menyajikan informasi, edukasi, kisah dan misteri di belahan dunia ini yang mungkin belum terungkap. Sebelumnya, kita telah membahas sebuah teori yang mungkin mengubah cara pandang kita terhadap sejarah manusia. Kita telah menyelami sebuah kemungkinan besar bahwa Nabi Adam alaihissalam pertama kali turun ke bumi di Swarnadwipa, Pulau Emas, yang tak lain adalah bagian dari Nusantara, Indonesia. Fakta-fakta yang kita sajikan sebelumnya membuka wawasan baru tentang kemungkinan Indonesia sebagai titik awal peradaban manusia. Namun, perjalanan Nabi Adam alaihissalam di bumi tidak berhenti di sana. Hari ini, kita akan melanjutkan perjalanan tersebut ke sebuah tempat yang masih dipenuhi misteri dan kisah-kisah yang terdengar seperti mitos. Tetapi, jika ditelaah lebih dalam, justru dapat mengarah pada sebuah kebenaran yang selama ini mungkin tersembunyi. Tempat itu adalah Pulau Ibu. Sebuah pulau yang diyakini pernah disinggahi oleh Nabi Adam alaihissalam dalam perjalanannya menyusuri bumi yang luas ini. Pulau Ibu yang terletak di antara gugusan kepulauan Indonesia bagian timur menyimpan banyak cerita yang telah diwariskan turun-temurun. Masyarakat setempat percaya bahwa pulau ini memiliki hubungan erat dengan asal-usul manusia pertama. Bukan sekadar legenda kosong, tetapi sebuah petunjuk sejarah yang mungkin telah dilupakan atau sengaja diubah oleh peradaban-peradaban setelahnya. Dalam beberapa catatan lisan dari masyarakat setempat, Pulau Ibu diyakini sebagai tempat yang suci, tempat di mana leluhur besar pernah datang. Tidak ada yang tahu pasti siapa leluhur besar tersebut. Tetapi dalam beberapa ajaran kuno, ada kisah tentang manusia pertama yang datang dari barat dan meninggalkan jejak di sana. Apakah ini mengacu pada Nabi Adam alaihissalam? Salah satu petunjuk menarik adalah bagaimana pola migrasi manusia purba di Nusantara dapat dikaitkan dengan perjalanan Nabi Adam alaihissalam. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa manusia pertama yang menyebar ke berbagai belahan dunia berasal dari wilayah Asia Tenggara. Dan ini menguatkan teori bahwa Nusantara adalah titik awal penyebaran manusia ke seluruh dunia. Sejarah manusia yang kita pelajari di sekolah seringkali hanya berfokus pada peradaban yang berkembang di Mesopotamia atau lembah Sungai Nil. Namun, kita jarang sekali diajak untuk melihat kemungkinan bahwa peradaban manusia yang pertama justru bermula di Indonesia. Ketika kita meneliti jejak peradaban kuno di Nusantara, kita menemukan banyak situs megalitik seperti Gunung Padang yang lebih tua dari piramida Giza. Ini menunjukkan bahwa manusia purba yang ada di wilayah ini memiliki pengetahuan yang luar biasa dan bisa jadi merupakan keturunan langsung dari Nabi Adam alaihissalam
yang pertama kali turun di Swarnadwipa. Selain itu, konsep Pulau Ibu sendiri memiliki makna yang dalam. Dalam banyak tradisi dan kepercayaan kuno, Ibu sering dikaitkan dengan asal-usul, tempat di mana kehidupan bermula. Apakah mungkin Pulau Ibu adalah salah satu tempat penting dalam perjalanan awal manusia di bumi? Beberapa jejak DNA manusia modern juga mengarah ke Asia Tenggara sebagai tempat asal nenek moyang kita. Ini semakin memperkuat teori bahwa Nabi Adam alaihissalam turun di wilayah Nusantara dan anak cucunya menyebar ke berbagai belahan dunia. Di beberapa teks kuno yang masih tersimpan dalam manuskrip Nusantara, ada petunjuk tentang leluhur dari langit yang turun ke bumi dan mengajarkan manusia tentang pertanian, berburu, serta cara hidup berkelompok. Apakah ini mungkin mengacu pada Nabi Adam alaihissalam yang menjadi manusia pertama dan sekaligus guru bagi umat manusia saat itu? Ketika Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi, beliau tentu membutuhkan waktu untuk memahami kondisi dunia baru yang sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya di surga. Bumi yang luas, liar, dan penuh tantangan menjadi medan perjuangan bagi beliau untuk bertahan hidup dan melanjutkan keturunan manusia. Dari berbagai sumber dan analisis, kita dapat menduga bahwa perjalanan Nabi Adam alaihissalam di bumi bukanlah sesuatu yang statis. Beliau kemungkinan besar melakukan perjalanan panjang, menyusuri daratan dan lautan, mencari tempat yang layak untuk membangun peradaban awal. Dalam konteks ini, sangat masuk akal jika beliau pernah singgah di Pulau Ibu, mengingat letak geografisnya yang strategis di antara jalur peradaban kuno. Jejak Nabi Adam alaihissalam yang diyakini berada di Nusantara diperkuat dengan berbagai peninggalan sejarah yang masih dapat ditemukan hingga saat ini. Beberapa di antaranya adalah struktur batu kuno yang diyakini sebagai tempat peribadatan nenek moyang pertama manusia, serta adanya mitos lokal yang bercerita tentang manusia dari langit yang mengajarkan berbagai keterampilan kepada penduduk setempat. Mengapa sejarah bisa berubah? Salah satu pertanyaan besar yang harus kita renungkan adalah, mengapa narasi tentang Nabi Adam alaihissalam lebih banyak berpusat di wilayah Timur Tengah? Apakah ini berarti sejarah telah mengalami perubahan atau bahkan manipulasi oleh pihak-pihak tertentu? Bukan rahasia lagi bahwa sejarah seringkali ditulis oleh para pemenang. Ketika peradaban-peradaban besar seperti Mesopotamia, Romawi, dan Persia mulai berkembang, fokus sejarah pun bergeser ke wilayah tersebut, sementara catatan-catatan dari bagian dunia lainnya mulai terabaikan. Namun, jika kita kembali ke akar dari sejarah manusia dan melihat berbagai bukti yang ada, kita bisa menemukan bahwa ada kemungkinan besar Nabi Adam alaihissalam memang memiliki hubungan erat dengan Nusantara. Dan Pulau Ibu mungkin menjadi salah satu tempat penting dalam perjalanan beliau. Sejarah peradaban awal seringkali dikaitkan dengan wilayah Timur Tengah, Mesopotamia, atau lembah Sungai Nil. Namun, ada teori lain yang menyatakan bahwa Nusantara memiliki peran yang jauh lebih besar dalam sejarah manusia. Salah satu teori yang perlu kita pertimbangkan adalah bahwa Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama membawa serta pengetahuan yang kemudian diwariskan kepada keturunannya di Nusantara. Jika benar bahwa Nabi Adam alaihissalam pernah berada di Pulau Ibu, maka jejak peninggalan beliau harusnya dapat ditemukan dalam budaya dan tradisi masyarakat setempat.
Sebuah hal yang menarik adalah bahwa banyak suku di Nusantara memiliki legenda tentang leluhur yang turun dari langit, atau manusia pertama yang mengajarkan cara hidup. Dalam beberapa budaya, ajaran ini meliputi sistem bercocok tanam, navigasi laut, hingga konsep spiritualitas yang masih bertahan hingga sekarang. Bukti lain yang dapat kita pertimbangkan adalah pola kehidupan masyarakat kuno di Indonesia yang telah memiliki pengetahuan astronomi, sistem kalender, dan sistem bercocok tanam yang canggih jauh sebelum peradaban lain berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa mereka bukanlah peradaban yang tertinggal, melainkan telah memiliki kemajuan yang luar biasa. Jika kita melihat hal ini dalam konteks sejarah, maka ada kemungkinan bahwa pengetahuan tersebut diwariskan dari generasi awal manusia, yakni Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya. Untuk memperkuat teori ini, kita bisa melihat beberapa situs kuno di Indonesia yang menyimpan misteri sejarah dan bisa jadi berhubungan dengan perjalanan awal manusia. Gunung Padang, situs megalitik yang diyakini lebih tua dari piramida Giza, menunjukkan bahwa manusia di Nusantara sudah memiliki peradaban tinggi sejak zaman dahulu. Bisa jadi ini merupakan salah satu pusat kegiatan awal keturunan Nabi Adam alaihissalam. Punden berundak, struktur bertingkat yang banyak ditemukan di Nusantara, memiliki kemiripan dengan piramida di Mesir dan Amerika Selatan, seolah-olah berasal dari ajaran yang sama tentang arsitektur suci. Benteng kerajaan kuno di Pulau Seram dan Maluku, legenda tentang nenek moyang yang datang dari langit dan menetap di wilayah ini bisa saja merujuk pada Nabi Adam alaihissalam atau keturunannya yang melanjutkan perjalanan. Beberapa penelitian genetika mengungkap bahwa DNA manusia modern memiliki keterkaitan dengan ras yang berasal dari Asia Tenggara, yang menguatkan dugaan bahwa manusia pertama berasal dari wilayah ini. Jika kita menghubungkan titik-titik ini, maka ada kemungkinan besar bahwa Nusantara bukan hanya menjadi tempat singgah Nabi Adam alaihissalam, tetapi juga menjadi pusat awal peradaban manusia yang sesungguhnya. Pulau Ibu, saksi bisu perjalanan Nabi Adam alaihissalam. Pulau Ibu bukan hanya sekadar nama, tetapi sebuah simbol dari awal mula kehidupan manusia. Dalam banyak tradisi lisan masyarakat setempat, Pulau Ibu disebut sebagai tempat di mana seseorang yang agung pernah datang dan mengajarkan manusia pertama tentang cara bertahan hidup. Ada beberapa ciri khas Pulau Ibu yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Struktur geografis yang unik. Pulau ini memiliki lanskap yang berbeda dibanding pulau lain di sekitarnya, seolah-olah memiliki karakteristik khusus sebagai tempat peristirahatan atau pusat kehidupan awal. Beberapa suku asli di sekitar Pulau Ibu memiliki ajaran yang menekankan keberadaan satu Tuhan, yang sejalan dengan ajaran Tauhid yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam. Ada beberapa ritual yang masih dilakukan oleh masyarakat sekitar yang mirip dengan praktik ibadah kuno, yang bisa saja merupakan warisan dari generasi awal manusia. Masyarakat setempat memiliki mitos tentang seorang manusia agung yang turun dari atas dan mengajarkan peradaban. Ini mirip dengan cerita tentang turunnya Nabi Adam alaihissalam dari surga ke bumi. Sejarah seringkali ditulis oleh peradaban yang dominan, dan informasi tentang Nusantara sebagai pusat peradaban awal bisa jadi tertutupi oleh catatan sejarah lain yang lebih populer. Namun, semakin banyak penelitian yang dilakukan, semakin jelas bahwa ada banyak misteri yang belum terpecahkan terkait asal-usul manusia di bumi. Jika benar bahwa Nabi Adam alaihissalam turun di Swarnadwipa dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Pulau Ibu,
maka ini adalah sebuah fakta sejarah yang perlu dikaji lebih dalam. Bisa jadi, selama ini kita hanya melihat sejarah dari sudut pandang yang sempit, dan inilah saatnya untuk membuka wawasan lebih luas. Pulau Ibu, yang selama ini dianggap sekadar mitos, mungkin sebenarnya adalah saksi bisu dari perjalanan awal manusia di bumi. Dengan menghubungkan berbagai fakta sejarah, geologi, dan tradisi lokal, kita semakin dekat untuk menemukan kebenaran yang mungkin telah lama terkubur. Kita tidak hanya berbicara tentang legenda atau mitos, tetapi tentang kemungkinan besar bahwa Indonesia adalah tanah awal bagi umat manusia. Ini bukan sekadar teori kosong, melainkan berdasarkan banyak petunjuk yang telah kita bahas. Lalu, pertanyaan terbesar yang tersisa, apakah kita siap menerima kemungkinan bahwa sejarah yang kita ketahui selama ini mungkin telah mengalami perubahan besar, dan apakah kita siap untuk mengungkap kebenaran yang sesungguhnya? Jika teori ini benar, maka kita semua, sebagai keturunan Nabi Adam alaihi salam, memiliki tanggung jawab untuk mencari dan meluruskan sejarah yang telah lama tertutup oleh kabut waktu. Kita akan terus menggali lebih dalam tentang kisah dan misteri di belahan dunia ini yang mungkin belum terungkap dalam video selanjutnya.